Selamat berjumpa kembali di channel Global to Indomedia. Jangan lupa tekan tombol subscribe, pencet tombol lonceng untuk menerima notifikasi dari kami, dan jangan lupa like and share sebanyak-banyaknya. Terima kasih, salam. Pelaksanaan pendidikan pada sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan di Nusa Tenggara Timur selama 2 tahun terakhir di masa pandemi, khususnya tahun pengajaran 2021-2022 ini memasuki tahap akhir, yakni dengan diselenggarakannya pelaksanaan ujian akhir bagi siswa-siswi tingkat SMA SMK di NTT. Terpantau reporter Global to Indomedia, anggota Forum Komunikasi Jurnalis Antar Media Forkomed NTT, pada pelaksanaan ujian akhir di SMA Negeri 2 Kupang di Jalan Perintis Kemerdekaan Kota Baru Kupang pada Selasa 19 April 2022 berjalan lancar, aman, dan nyaman. Berikut keterangan Humas SMA Negeri 2 Kupang, Yana Mage SPD, Kepala UPTD SMA Negeri 2 Kupang Maksi Geolima, Pengawas SMA SMK Alex Timo, dan PLT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Henderina Laiskuda. Mitra Global itu berada dimanapun pagi ini, reporter ada di SMA Negeri 2 Kupang terkait pelaksanaan ujian nasional hari pertama. Di sini sudah ada Humas SMA Negeri 2 Kupang. Nama Ibu siapa, Bu? Saya Ibu Yana Mage. Oke, Bu. Pagi ini kan pelaksanaan hari pertama ujian nasional. Persiapan apa saja yang telah dilakukan untuk anak-anak pagi hari ini? Ya, kalau untuk pagi hari ini kita sudah langsung pelaksanaannya. Jadi persiapannya sudah dilakukan jauh-jauh hari sebelum ini. Bahkan seminggu terakhir ini kita kan libur, Pak, ya. Jadi semua disiapkan oleh guru, ya. Apalagi kondisi kita mengikuti ujiannya secara online. Jadi memang persiapannya sudah dilakukan jauh sebelum hari ini. Hari ini kita langsung pelaksanaannya. Diperkirakan peserta semua ini berapa, Bu? Kita 331. Itu masih dibagi dalam jurusan-jurusan, ya? Iya, masih tetap. Jurusan, dan setiap kita pakai ruangan, setiap ruangan hanya maksimal 20. Jadi jumlah ruang berapa semua, Bu? 21 ruangan. Artinya jumlah seluruh peserta sekali lagi Sekitar 332 orang. 332 orang. Nah, terkait dengan pelaksanaan ujian nasional ini, seluruh bahan dan yang lain-lain ini diselenggarakan atau disiapkan atau disalurkan dari mana? Panitia nasional atau panitia di daerah? Panitia di sekolah. Panitia di sekolah, oke. Semua sekolah itu secara keseluruhan itu sama. Jadi pengelolaan soal dan lain-lain langsung disiapkan oleh panitia di sekolah masing-masing. Mengikuti kurikulum mana? Kurikulum 2013. 2013. Apa, Ibu? Pengawasannya seperti apa ini? Pengawasannya kita tetap mengawas seperti ujian pada umumnya. Jadi satu kelas itu ada 2 pengawas, terdiri dari wali kelas dan 1 orang guru pembantu. 1 guru pembantu. Ada pengamanan juga dari luar? Ada, setiap kompleks kita ada satpam mengamankan, tapi ada panitia inti yang tetap kontrol. Satgas dari TNI dan Polri ada, Bu? Untuk sementara belum ada. Apa harapan Ibu terkait dengan pelaksanaan saja ini, pelaksanaan ujian kali ini? Harapannya bisa berjalan dengan baik. Kita kan ini ujian nasional, ya. Tentunya wifi, sinyal dan lain-lain ikut mempengaruhi, sehingga kita berharap kondisi cuaca yang baik dengan sinyal yang baik dapat membantu siswa untuk mengerjakan setiap soal-soal dengan baik dan lancar. Sampai dengan pelaksanaan ini dukungan Dinas Pendidikan Provinsi seperti apa, Bu, atau pemerintah Kota Kupang terkait? Sangat mendukung. Kita dari provinsi semua MKKS berjalan serempak hari ini di seluruh sekolah, dan sampai saat ini semuanya mendukung kegiatan ini. Ucapan untuk orang tua yang telah membimbing anak-anak sampai dengan tahap yang sekarang ini? Ya, tentunya kami berharap orang tua masih punya kesempatan untuk beberapa hari ke depan tetap membimbing, tetap memperhatikan anak-anak untuk dapat melaksanakan atau mengikuti ujian sekolah ini dengan baik, sehingga hasilnya bisa maksimal. Baik, terima kasih, Bu, untuk komentar pagi ini. Selamat pagi Bapak Kepala SMA Negeri 2 Kupang, Bapak Maksi
G5. Bapak, terkait ujian nasional anak-anak kita hari ini hari pertama, Bapak. Ini angkatan yang keberapa, Bapak? Baik, terima kasih. Jadi sebenarnya ujian yang dilaksanakan ini bukan ujian nasional. Oh ya, siap. Ujian sekolah. Ujian sekolah ya. Karena ketika menteri yang baru Pak Nadiem naik, maka ujian nasional dihapus. Kemudian dengan situasi pandemi, maka ujian hanya dilaksanakan oleh sekolah. Ujian sekolah. Nah, ujian sekolah ini menjadi kewenangan sekolah. Sehingga dengan segala upaya kita mempersiapkan anak-anak, kemudian guru membentuk panitia bekerja, dan mulai hari ini kita laksanakan hari pertama. Sebenarnya sesuai kalender itu mulainya tanggal 18. Oh, tanggal 18. Tetapi pertimbangannya kita mayoritasnya Kristen, sehingga hari Senin itu masih ada gereja, maka dengan segala bijaksana kami kepala-kepala sekolah yang tergabung dalam MKKS Kota Kupang hari ini baru mulai menyelenggarakan pelaksanaan ujian sekolah sampai dengan tanggal 26 April nanti. Harapan-harapan Bapak dengan ujian sekolah kali ini? Ya, harapan kami yang pertama, semoga semua anak ikut. Yang kedua, orang tua ikut peran memantau, mengikuti keaktifan kehadiran anak di sekolah untuk ujian. Karena kami sudah mengeluarkan edaran untuk itu, pemberitahuan ke orang tua, agar orang tua perhatikan sehingga setiap hari ujian ini anak wajib ada di sekolah, tetapi dengan mentaati protokol kesehatan. Yang kedua, moga-moga hasilnya maksimal. Kemudian harapan yang berikut bahwa moga-moga ke depan badai berlalu dan sekolah bisa normal, sehingga pelaksanaan ujian juga normal-normal seperti yang lalu-lalu. Ini kita laksanakan secara online, tetapi anak tetap ada di sekolah. Karena kalau ada di rumah, maka siapa yang ada tahu mereka, siapa yang ada awasi. Sehingga harapan kami itu semua bisa hadir untuk mengikuti ujian, dan harapan anak-anak, harapan orang tua, harapan guru bisa tercapai dengan partisipasi aktif kita semua. Baik, terima kasih untuk komentar pagi ini Bapak. Bapak Alex Timo, pengawas pagi ini juga ada di SMA Negeri 2 Kupang dalam rangka pengawasan ujian anak-anak kita. Apa komentar Bapak terkait ujian kali ini untuk anak-anak kita di SMA Negeri 2 Kota Kupang? Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan Bapak Kepala Sekolah, Ibu Guru. Yang pertama tentu kita patut menaikkan syukur karena hari ini kita masih diberi kesempatan untuk menikmati berkat kehidupan. Terkait dengan tugas tanggung jawab di bidang pendidikan, saya bersama-sama rekan-rekan kepala sekolah dan guru, kebetulan pagi ini saya ada di UPT SMA Negeri 2 Kota Kupang. Saya kesini dalam rangka pemantauan pelaksanaan ujian. Pada prinsipnya pelaksanaan ujian berjalan lancar dan efektif, ya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pihak sekolah dan tentu juga diharapkan oleh semua kita yang merupakan stakeholder yang berkaitan dengan pelaksanaan pendidikan di Kota Kupang bahkan di NTT. Ujian ini diharapkan boleh terlaksana dengan baik dengan didukung oleh fasilitas-fasilitas yang tersedia. Sebagaimana disampaikan, ujiannya dengan menggunakan sistem online. Peserta didik berada di sekolah, namun mereka tidak diberikan kertas kerja,
tapi mereka dikirim link, soalnya dikirim secara online, mereka mengerjakan dan nanti kembali ke link itu. Kita harus bagaimana mempersiapkan peserta didik untuk benar-benar bisa menguasai teknologi, karena zaman sekarang ya kita berupaya untuk mengikuti himbauan pemerintah, juga himbauan secara internasional. Kita ada di era teknologi. Saya kira ini kesan. Pada prinsipnya ujian di SMA Negeri 1 berjalan, SMA Negeri 2 Kupang berjalan efektif, lancar dan terjadi dengan baik. Terkait hasil ujian ini diperkirakan bulan apa hasilnya untuk diketahui oleh peserta siswa? Maksudnya Hasil ujian pengumuman tanggal 5 Mei. Iya, untuk hasil akhirnya nanti tanggal 5 Mei. Oke. Semua, baik SMA, SMK juga hari SMK ini juga. mulai ujian. Ya. Jadi saya nanti berkeliling. Baik SMA maupun SMK. SMK. Mulai hari ini sampai hari Selasa depan. Terkait juga harapan pihak-pihak terkait, misalnya soal keamanan kenyamanan anak-anak ini dalam komunikasi interaksi perjalanan pergi pulang termasuk orang tua, apa saran Bapak untuk semua komponen terkait untuk anak-anak kita dalam rangka ujian ini? Saran saya berharap anak-anak begitu memahami dan punya komitmen untuk menggapai masa depan mereka. Caranya adalah mereka mengikuti petunjuk-petunjuk yang diberikan baik oleh pihak sekolah maupun kolaborasi kerjasama antara pihak sekolah dan pihak orang tua dalam hal ini komite. Hingga himbauannya apa yang disampaikan oleh pihak sekolah, orang tua bisa memegang itu dan saling membantu mengontrol anak-anak, sehingga waktu ujian kalau 7.30 harus memulai, anak-anak 7.15 sudah ada di sekolah. Begitu. Baik, terima kasih Bapak. Terima kasih. Bu PLT Henderina Ibu Lesodat, selamat bersama-sama dengan kami tentu media dalam rangka pengawasan anak-anak kita yang hari ini hari pertama ujian. Dalam pantauan Ibu dalam pelaksanaan ujian hari pertama di beberapa sekolah terkait pagi ini, apa yang Ibu dapati? Baik, terima kasih atas pertanyaan diberikan kepada saya. Hari ini hari pertama ujian, saya pantau ini sekolah kedua dan saya melihat Bapak Ibu guru siap untuk membimbing anak-anak dalam ujian ini. Semoga anak-anak berhasil. Dalam beberapa kelas saya kunjungi, anak-anak jawabnya siap. Itu berarti memang mereka siap untuk ujian. Semoga nilai mereka baik. Harapan kami. Ini ada sejumlah sekolah di Kota Kupang terkait juga SMK. Pelaksanaan ujian kali ini, yang dilaksanakan ini juga tentu terpantau oleh dinas. Apa harapan dinas secara khusus untuk keberhasilan dan persentase tahun ini dengan tingkat persaingan di tingkat perguruan tinggi, ketersediaan di sana, peluang-peluang besar seperti apa yang akan anak-anak hadapi begitu, apalagi masa pandemi. Mungkin ada seruan atau himbauan Ibu untuk anak-anak kita? Baik, tentunya kami dari dinas mengharapkan bahwa hasil ujian baik, kalau bisa setiap sekolah 100%. Dan mutu anak-anak hasil ujian itu juga baik, sehingga jika mereka akan masuk ke perguruan tinggi, merebut kursi di perguruan tinggi, mereka bisa mencapai. Terkait dengan pandemi, saya secara pribadi melihat bahwa anak-anak sekarang ketika saya pantau, mereka bisa ujian secara online melalui HP. Itu artinya mereka menguasai teknologi. Dan di era seperti ini, 4.0, era revolusi industri, sejak dini anak-anak diwajibkan untuk menguasai teknologi, dan saya lihat hampir di semua kelas di sekolah ini menggunakan ujian secara online. Dan ketika saya bertemu mereka, saya tanya, mereka sangat happy. Ini berarti saya punya satu optimis bahwa pasti mereka bisa mengisi soal-soal yang diberikan. Oke, Ibu, ini ada dua suasana Ibu. Anak-anak kita juga yang lain sementara merayakan bulan suci Ramadan dan baru selesai perayaan Paskah. Apa nama ucapan Ibu untuk anak-anak kita juga ya? Baik, untuk anak-anak semua di seluruh NTT, saya mengucapkan selamat Paskah untuk anak-anak baik yang di rumah maupun yang sedang ujian di setiap sekolah. Dan khusus anak-anak yang sedang menjalani ibadah puasa
jangan gentar karena ujian ini pasti sudah terbiasa anak-anak puasa, dan pasti saya yakin mereka bisa menyelesaikan dengan situasi yang sedang mereka alami, yaitu melakukan ibadah puasa. Dari saya itu saja. Terima kasih Bu. Sekian dan terima kasih. Ya. Sampai jumpa.